江湖上人人叫我孤狼，房山走癲，湘西無影標，山東見秘魯，願隨左右，在下蜀中飛刀嚟。Kisah diawali kita diperlihatkan dengan seorang pendekar wanita yang bernama Sulien sedang melakukan perjalanan ke kota Peking. Dia seorang pendekar sakti yang turun gunung setelah 18 tahun menghilang. Saat sedang dalam perjalanan, kereta yang dibawa oleh Sulien tiba-tiba diserang oleh sekelompok pasukan. Sulien melawan mereka, namun saat pertarungan sedang berlangsung, tiba-tiba muncul seorang pendekar sakti membantunya. Sulien berhasil mengalahkan dan membuka topeng salah satu dari mereka. Dia adalah seorang pemuda bernama Wei Fang, dan Sulien membiarkannya pergi. Dan pendekar bertopeng itu pun juga ikut pergi. Saat Wei Fang sedang kabur melewati hutan, tiba-tiba dia dihadang oleh seorang penyihir buta. Dia meminta untuk diantarkan menemui pemimpin kuil Hades untuk menyampaikan informasi penting. Mereka pun tiba di kediaman pemimpin kuil Hades bernama Dai. Penyihir mengatakan jika ingin menguasai dunia, maka harus memiliki sebuah pedang pusaka yang bernama pedang hijau. Sebuah pedang yang tak ada tandingannya. Meskipun Dai sempat menolak karena tidak mau berurusan dengan pasukan militer, akhirnya Dai setuju setelah penyihir buta menunjuk Wei Fang untuk mengambil pedang tersebut. Di tempat lain, di kuil Hades terlihat ada seorang gadis yang ingin menemui seorang pendekar yang bernama Dai dari Trata Barat. Dan orang yang dimaksud ada di hadapannya. Sontak saja si gadis tersebut langsung menyerangnya. Tibalah Sulien di kota Peking dengan menunggangi kuda seorang diri tanpa pengawalan lagi. Ia pun berhenti dan memasuki salah satu rumah besar kediaman Master T, sahabat lamanya. Di mana di rumah tersebut tersimpannya pedang pusaka yang hendak dia jaga. Dia mempunyai misi untuk menjaga sebuah pedang legendaris yang merupakan pedang pusaka dari mendiang kekasihnya bernama Li Mubai yang tewas 18 tahun yang lalu. Malam harinya, Wei Fang mencoba mencuri pedang hijau, namun pada saat yang sama tiba-tiba seorang gadis muncul untuk mencuri pedang juga. Sehingga membuat keributan dengan pecahnya sebuah barang. Tak lama kemudian, Sulien dan lainnya datang. Namun si gadis seolah-olah sebagai pahlawan yang hendak menangkap pencuri. Pada saat Sulien akan mengembalikan pedang hijau pada tempatnya, si gadis tadi yang bernama Salju mengikutinya. Dia juga memohon kepada Sulien agar bersedia mengajarinya jurus pedang. Namun ditolak mentah-mentah, karena Sulien merasa sudah tua dan pensiun sebagai ahli pedang. Keesokan harinya, Wei Fang yang sedang dalam tahanan mengancam jika tidak melepaskannya dan tidak membawa pedang hijau, maka para pendekar dari kuil Hades yang dipimpin oleh Dai akan menyerang dan membantai semuanya.
人在天在，清明節唔可以冇人會想睇到玉石俱焚嘅結果。如果大閻王嚟到，咁就快啲叫客人離開啦。Sulian pun dengan segera meminta kepada Master T untuk memindahkan pedang hijau ke kuil gudang. Namun Master T menolak karena menurutnya lebih aman disimpan di kediamannya. Dia juga tidak bisa meminta bantuan kepada Kaisar karena sedang sibuk perang melawan pemberontak. Sulian kemudian menulis sebuah pengumuman untuk mengajak para pendekar yang bersedia membantunya untuk melindungi pedang pusaka tersebut. Di tempat lain, pendekar bertopeng yang pernah membantu Sulian yang bernama Shijao mengambil selebaran tersebut. Kemudian dia pergi menuju sebuah kedai, dan di kedai tersebut, Shijao menempelkan selebaran pengumuman milik Sulian, berharap ada orang yang ikut membantunya. Tak lama kemudian seseorang datang dan menawarkan 30 pendekar pedangnya untuk ikut membantu, namun dengan imbalan bayaran yang sangat tinggi. Namun Shijao menolaknya, karena pengumuman tersebut bukan untuk para pendekar bayaran yang serakah. Sontak saja membuat dia dan pasukannya murka. 啲半日保咗我哋江湖20年嘅平安，趁火打劫。 Dan ternyata Shijao tidak sendirian. Dia dibantu oleh 4 pendekar yang bertujuan untuk bergabung melindungi pedang hijau, dan pertempuran pun tidak bisa dihindari lagi. 在下蜀中飛刀嚟。 Shijao dan keempat pendekar berhasil mengalahkan mereka semua. Keempat pendekar tersebut bersedia untuk bergabung dengan Shijao untuk melindungi pedang hijau, dan mereka pun merencanakan strateginya. Sulian akhirnya menerima Salju menjadi muridnya, karena dianggap Salju memiliki potensi dan bisa membantunya. Di tengah latihannya, Sulian yang tidak sengaja melihat gerakan salju yang tidak asing di matanya, ia lalu menanyakan siapa gurunya. Dan ternyata gurunya adalah seorang pendekar legendaris bernama Han Mei, yang merupakan sahabat lamanya. Shijao dan keempat pendekar bergerak menuju kediaman Master T. Malam harinya, mereka beristirahat sejenak sambil berbincang dan menikmati makan malamnya. All the wine we can drink. Setelah dirasa cukup beristirahat, mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya hingga akhirnya sampai di kota Peking, di kediaman Master T. I bid you welcome. Sulian yang menyambut mereka sangat terkejut ketika melihat Shijao. Dan ternyata Shijao adalah mantan tunangannya dulu. Sulian tidak menyangka kalau ia masih hidup. Karena selama ini, ia dianggap telah tewas dihabisi oleh Dai, jauh sebelum kejadian 18 tahun yang lalu. Shijao pun menjelaskan bahwa dulu ia sangat mencintai Sulian. Namun dia tahu bahwa cinta sejati Sulian adalah Li Mobai, sehingga tidak ada pilihan lain
yang kemudian berpura-pura mati saat bertarung melawan Dai di puncak gunung. Sejak saat itu, Si Zhao memutuskan untuk menyendiri di tempat terpencil sambil meningkatkan kesaktiannya. 呢啲就係多年前同霧白喺武當山專心參悟天地。 Salju menemui Si Zhao dan mengenalkan bahwa dia adalah murid dari Su Lian. Salju bertanya tentang apa hubungan gurunya dengan Si Zhao, namun Si Zhao menolak untuk memberitahunya. Pada saat Si Zhao sedang menyendiri di atas atap, tiba-tiba Su Lian menghampirinya. Dia mengatakan bahwa pemuda yang sedang dikurung merasa ada hubungannya dengan Salju. Dia juga mencurigai Salju karena terlihat dalam dirinya seperti menaruh dendam yang mendalam. Apalagi dia adalah murid Han Mei, seorang pendekar pedang pengkhianat dari Lembah Dalu. 佢嘅劍法同身法都好似。 月明姑娘，過嚟飲兩杯。 Keesokan harinya, Salju dilatih lagi oleh Su Lian dengan pelatihan keseimbangan dalam waktu yang lama. Salju mulai memfokuskan pikiran dan keseimbangannya. 你要做我嘅徒弟。 Su Lian yang penasaran menghampiri Wei Fang dan menanyakan apa hubungannya dengan Salju. Namun Wei Fang mengatakan tidak mengenalinya sama sekali. Pada saat Salju sedang fokus dengan latihannya, lagi-lagi Wei Fang menggodanya yang membuat Salju kesal. 可以用嗰支棍撬開我個。 Di tempat lain, Dai dan pasukannya murka karena Wei Fang gagal dalam misinya. Dia melampiaskan kepada para penduduk dengan menjarah dan merampas harta mereka dan menghabisinya. Lalu Dai mengerahkan pasukannya untuk bersiap-siap menyerang kediaman Master Ti. Dan si penyihir mengatakan bahwa musuh lamanya masih hidup yang telah bergabung bersama Su Lian. Sementara di kediaman Master Ti, penjagaan diperketat karena mereka tahu kota Peking sudah diserang dan kediaman Master Ti terancam. Dan benar saja, tak berselang lama pasukan Dai pun menyerang. Dalam pertarungan yang masih berlangsung, Salju menemui Wei Fang untuk mencoba menyadarkannya dan tidak ikut lagi bersama kelompok Dai. 我仲知道人都為己天誅地滅。 Sementara si penyihir sudah berada di dalam untuk mengambil pedangnya. Namun pada saat dibuka, pedangnya tidak ada. Dan Su Lian pun sudah berada di hadapannya. Pada saat akan kabur tanpa sengaja, Master Ti memasuki ruangan tersebut dan langsung ditahan oleh si penyihir. Dan dia pun menghabisi Master Ti. Dan ternyata si penyihir punya dendam lama, yaitu orang tuanya tewas oleh pedang hijau di tangan Su Lian. Para pendekar utusan Dai berhasil melarikan diri. Namun Master Ti dan dua pendekar tewas di tangan Mantis. Semua merasa terpukul kehilangan mereka, terutama Master Ti yang sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Dan semua pengorbanan tersebut hanya demi melindungi sebuah pedang. Su Lian pun memutuskan akan membawa pedangnya pergi dari tempat tersebut. Salju yang masih bersama Wei Fang, dia menjelaskan hubungannya dengan masa lalu Wei Fang, di mana ibu kandungnya dulu adalah seorang pendekar pedang legendaris bernama Han Mei yang bekerja sebagai pengawal selir di kuil Hades. Han Mei sangat senang dengan kelahiran putranya seorang laki-laki. Namun setelah 3 hari melahirkan, pada saat Han Mei tertidur, ada seorang selir lainnya menukarkan putranya dengan Salju dengan tujuan untuk menyenangkan tuannya karena yang dilahirkan seorang laki-laki.
Setelah itu Han Mei ditinggalkan oleh majikannya, lalu mengangkat Salju sebagai putrinya sendiri dan memutuskan untuk keluar dari istana Hades. Setelah beberapa tahun, Han Mei berusaha mencari keberadaan putranya. Dan akhirnya ia mengetahui bahwa putranya berada di kuil Hades. Dia bertarung dengan Dai demi merebutkan kembali putranya. Namun dia kalah dan terluka parah, dan dia meninggal saat kembali ke rumahnya. Sebelum meninggal, dia menunjukkan sebuah tanda lahir yang meminta Salju untuk menemukan Wei Fang. Mendengar cerita dari Salju, Wei Fang terkejut. Ternyata orang yang selama ini dia bela adalah orang yang menghabisi ibunya. Why? What was she like? Your mother. Or so you've been told. Your mother was a concubine. That is our story. Keesokan harinya, salah satu pendekar murka terhadap Wei Fang karena dua rekannya telah tewas. Namun tak berselang lama, si Zhao dan yang lainnya muncul menenangkannya. Lalu si Zhao membuka kurungannya untuk bertarung melawan pendekar tersebut. Someone taught you. Salju menemui gurunya, dan ternyata dia sedang bersiap untuk pergi meninggalkan kediaman Ti, dengan membawa pedangnya agar tidak ada lagi korban lebih banyak lagi. Salju ingin ikut bersamanya, namun Sulian menolaknya karena terlalu berbahaya. Salju terkejut saat Sulian mengatakan bahwa gurunya adalah si pengkhianat Han Mei. Sontak saja, Salju marah dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya, bahwa Han Mei bukanlah seorang pengkhianat. You are still young. Yours is not. So much for your legendary courage. She had more courage than any one of us. Pour him a double. Pada malam harinya, Salju memutuskan untuk melepaskan Wei Fang untuk segera pergi dan jangan kembali lagi ke kuil Hades. I promise. Now you must promise me. Namun tanpa diduga, Wei Fang malah mencuri pedang hijau dan berhasil mendapatkannya. Dan dia kembali ke kuil Hades. Sontak saja Salju kecewa dan menyesal telah menyelamatkannya. Wei Fang pun segera berlari melalui hutan menuju kuil Hades. Namun tanpa diduga, tiba-tiba si Zhao sudah berada di hadapannya. Pada saat pertarungan sedang berlangsung, tiba-tiba muncul guru Wei Fang yang dijuluki dengan nama Gagak Besi. Protect the sword with your life. Meski pertarungan tak seimbang 2 melawan 1, namun kesaktian si Zhao tak tertandingi. Gagak besi pun tewas di tangannya, namun Wei Fang berhasil kabur membawa pedangnya. Sulian pun tiba membantu mengobati luka si Zhao. And to live another day without you. Wei Fang yang sudah berhasil membawa pedangnya terus berjalan menuju kuil Hades. Dan tak lama kemudian, sampailah dia di kuil dan menunjukkan pedang hijau kepada Dai, yang disambut dengan senyuman gembira. Namun pada saat Dai akan mengambil pedangnya, tiba-tiba
Wei Fang bukan tandingan Hades Dai. Dia kalah dan tak mampu menandinginya. Dan saat itu juga, Wei Fang melemparkan pedangnya ke Si Zhao untuk menandingi kesaktian Hades Dai. Dan Su Lian menghadapi si penyihir, sementara para pendekar lainnya menghadapi pasukan Hades. Su Lian pun berhasil menghabisi si penyihir. Dan tak berselang lama, pendekar sakti Mantis itu muncul. Akhirnya salju berhasil menghabisi Mantis. Namun kedua rekannya tewas. Dan salju pun terluka parah. Dan akhirnya Si Zhao berhasil menghabisi Hades Dai. Dan dia menyerahkan pedang hijau kepada Su Lian. Sementara salju bertahan untuk tetap hidup, meskipun dia terluka parah. You must fight. Namun mereka kehilangan teman sejatinya, yaitu 4 pendekar yang tewas. Dan singkat cerita, Su Lian membawa pedang hijau untuk diamankan di kuil gudang. Dan film pun selesai.